Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Wongwangi Tunggalegawa, NIM B1001904222. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal penelitian saya guna memenuhi tugas mata kuliah seminar pemasaran dengan judul Analisis Kepercayaan, Kemudahan, dan Resiko terhadap Keputusan Pembeli menggunakan metode pembayaran Shopee PayLater. Yang pertama adalah bab 1, yaitu pendahuluan. Ada latar belakang, semakin maju zaman, semakin maju dan berkembang juga teknologi dari hari ke hari. Teknologi keuangan pun tidak luput dari perkembangan tersebut. Teknologi finansial atau yang bisa kita sebut sebagai fintech semakin banyak jenisnya pula. Menurut riset yang diadakan oleh Daily Social yang bekerja sama dengan Bank BRI pada tahun 2019 lalu, terdapat setidaknya 8 jenis fintech yang sudah mulai dikenal di Indonesia. Ada digital investment, PayLater, dompet digital, online multifinance, insurtech, crowdfunding, P2P business lending, dan remintech. Ada slogannya yaitu Buy Now Pay Later. PayLater menjadi layanan fintech terfavorit ketiga di Indonesia dengan presentase sebesar 56,7% setelah dompet digital dan investment. PayLater menjadi tren yang diminati oleh para milenial belakangan. Resugi, co-founder Kredivo, mengatakan 85% dari pengguna yang mendapatkan akses kredit melalui Kredivo berusia produktif 18 sampai 35 tahun. PayLater sendiri dikenal sebagai jenis pembayaran baru di mana pengguna diberikan fasilitas pinjaman dengan limit tertentu dengan persyaratan yang mudah dan cepat diakses atau diproses. Penggunaan PayLater di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan konsumen e-commerce di Indonesia semakin tinggi. Menurut riset Daily Social, per 14 Desember 2020, terdapat 7 jenis PayLater untuk 15 e-commerce. Ada Gojek, Shopee, Traveloka, memiliki PayLater mereka masing-masing yang bisa digunakan di platform mereka sendiri. OVO yang bisa melayani PayLater pada e-commerce Tokopedia, Kredivo, dan Akulaku yang bisa digunakan di beberapa e-commerce seperti Bukalapak, Lazada, Tokopedia, Blibli, dan masih banyak lagi. Yang kedua, disebabkan karena rendahnya peredaran kartu kredit. Menurut Bank Indonesia pada tahun 2020, terdapat 17,61 juta kartu kredit saja yang beredar di Indonesia. Dengan gap antara kenyataan bahwa keamanan data pribadi nasabah terancam, tetapi nasabah tetap menggunakan PayLater. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah kepercayaan dan keamanan serta kepuasan pelanggan menjadi variabel inverting akan mempengaruhi minat penggunaan berulang pada PayLater. Yang bab 2 adalah kajian pustaka. Kajian pustaka ini menguraikan variabel-variabel penelitian yang meliputi kinerja karyawan, kualitas karyawan, dan motivasi. Masing-masing variabel menjelaskan tentang definisi, indikator, penelitian terdahulu, serta hipotesis terhadap penelitian. Kemudian ketertarikan hipotesis yang diajukan akan membentuk model empirik di dalam penelitian ini. Yang pertama adalah kepercayaan. Kepercayaan menjadi faktor konsumen dalam memutuskan untuk melakukan pembelian suatu produk secara online. Hal ini disebabkan tidak adanya tatap muka antara pedagang dengan pembeli atau konsumen tersebut. Menurut Barnes, kepercayaan adalah elemen penting yang mempengaruhi perilaku konsumen. Turban dan Lee menyebutkan tingkat kepercayaan ditentukan oleh 3 faktor, yaitu kepercayaan pedagang internet, saluran belanja, dan jaminan struktural terkait dengan bisnis dan peraturan lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua adalah kemudahan. Kemudahan menjadi pengaruh bagi konsumen dalam memutuskan untuk melakukan transaksi pembelian. Perubahan zaman yang serba instan dan mudah turut mengubah pola gaya hidup masyarakat menjadi serba cepat. Berdasarkan teori teknologi acceptance model dalam Mott, Yusof, Tem berpendapat bahwa persepsi kemudahan penggunaan adalah faktor yang penting yang menentukan sikap pengguna terhadap niatnya untuk menggunakan. Kemudian yang ketiga adalah resiko. Menurut Norken 2015, mengemukakan resiko sebagai faktor yang memberikan pengaruh buruk dan harus ditangani untuk tercapainya penyelesaian pekerjaan yang dibatasi oleh waktu, biaya, dan kualitas. Adapun menurut Rizkyah,
mengemukakan bahwa risiko memiliki makna ganda, yaitu risiko dengan efek positif yang disebut dengan kesempatan atau opportunity, dan risiko yang membawa efek negatif yang bisa disebut dengan ancaman atau threat. Kemudian yang keempat adalah keputusan pembelian. Keputusan pembelian menurut Kotler dan Keller adalah keputusan di mana konsumen benar-benar memutuskan untuk membeli dan menikmati barang atau jasa di antara berbagai macam pilihan alternatif. Yang kelima adalah hubungan antar variabel. Keputusan pembelian merupakan salah satu tahapan dalam proses pengambilan keputusan sebelum perilaku pasca pembelian. Dalam memasuki tahap keputusan pembelian, sebelumnya konsumen sudah dihadapkan pada beberapa pilihan alternatif, sehingga pada tahap ini konsumen akan melakukan aksi untuk memutuskan untuk membeli produk berdasarkan pilihan yang ditentukan. Yang pertama adalah H1, kepercayaan pelanggan berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Kemudahan atau easy of use menurut Davis dan Andini mendefinisikan private ease of use sebagai keyakinan akan kemudahan penggunaan. Frekuensi penggunaan dan interaksi antar pengguna dengan sistem juga mampu menunjukkan kemudahan penggunaan. Kemudian ada H2, kemudahan penggunaan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Kemudian yang ketiga adalah H3, keamanan resiko berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Yang keenam adalah kerangka konseptual penelitian. Untuk mempermudah memahami proposal penelitian ini, maka disajikan model kerangka konseptual sebagai berikut ini, yaitu kepercayaan pelanggan, kemudahan penggunaan, kemudian ada keamanan risiko. Itu sangat berpengaruh terhadap keputusan pembelian untuk menggunakan metode Shopee Pay Later tersebut. Kemudian adalah bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama adalah jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Kemudian yang kedua adalah objek penelitian. Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah kemudahan penggunaan, kepuasan pengguna, kepercayaan, dan yang menjadi subjek penelitian adalah konsumen atau pengguna Pay Later pada kalangan mahasiswa. Yang ketiga adalah variabel penelitian. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu keputusan pembelian Y, sedangkan variabel independen yaitu kepercayaan X1 dan kemudahan penggunaan adalah X2 dan keamanan risiko yaitu X3. Yang selanjutnya adalah sumber data. Sumber datanya ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Sedangkan metode pengumpulan datanya, yang pertama studi pustaka. Data primer dalam penelitian ini merupakan main data, sedangkan data sekunder sebagai supporting data, dan data primer dioleh melalui kuesioner. Yang kedua adalah penyebaran kuesioner, merupakan pengumpulan data secara langsung yang dilakukan dengan mengajukan daftar pertanyaan pada responden. Selanjutnya adalah hasil uji dan reliabilitas. Yang pertama adalah uji normalitas. Berdasarkan hasil pengujian, nilai signifikansi menunjukkan 0,200 yang berarti nilai signifikansi lebih dari 0,05. Dengan demikian, data yang diuji dapat diterima atau dipastikan normal, sebagaimana ditunjukkan pada keterangan yaitu tabel di samping bahwa distribusi pengujian dikatakan normal. Yang kedua adalah uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dan reliabilitas pada SPSS dapat dilakukan dengan beberapa metode. Beberapa di antaranya adalah dengan menggunakan korelasi bivariate dan reliability analysis. Nilai yang digunakan adalah nilai masing-masing signifikansi. Nilai dikatakan valid apabila signifikansinya lebih dari R-tabel. Dalam kasus ini, distribusi yang digunakan adalah distribusi R-tabel signifikan 5%. Nilai responden yang digunakan adalah 51 pada jumlah responden tersebut. Nilai R-tabel menunjukkan R-tabel sama dengan 0,279, sehingga berdasarkan nilai signifikansi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai di atas dapat dikatakan valid atau reliable dibandingkan dengan R-tabel pada DF sama dengan N-2 dengan probabilitas 0,05. Nilai DF dalam hal ini adalah jumlah sampel, yaitu 51 min 2 berjumlah 49.
R tabel pada DF 49 probabilitas 0,05 adalah 0,2759. Pada tabel korelasi, item total menunjukkan nilai hitung yang lebih dari R tabel, yaitu untuk X1 sama dengan 0,767, X2 sama dengan 0,809, dan X3 0,891, sedangkan Y adalah 0,754, di mana nilai-nilai tersebut menunjukkan lebih besar dari R tabel, sehingga masing-masing variabel menunjukkan valid. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan kata, baik yang disengaja ataupun tidak. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.